Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iputu Hendra Wijaya, peserta PPG dalam jabatan tahap 2 tahun 2020 Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kali ini, saya akan menyajikan video praktik uji kinerja yang saya laksanakan di SD Negeri 2 Asah Duren. Baik anak, selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Ya, Baik, Pak. Bapak harap kabar kalian baik di setiap harinya, terutama apalagi di masa pandemi sekarang ini. Kita harus tetap menjaga kesehatan, tetap mengutamakan protokol kesehatan, apalagi sekarang banyak yang kembali terjangkit virus ya. Nah, itu kita harus jaga diri, tetap mengikuti protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, kemudian makan makanan yang bergizi agar tetap sehat ya. Kemudian silakan disiapkan dulu tempatnya yang baik untuk mengikuti pelajaran hari ini. Dan Bapak lihat semua sudah hadir ya, sudah banyak yang hadir dalam pertemuan kita hari ini meskipun secara virtual. Nah, ini harus tetap dijaga, harus dipertahankan agar kita selalu dapat mengikuti pelajaran di setiap harinya meskipun kita tidak dapat berinteraksi secara langsung. Nah, sebelum lanjut untuk memulai pelajaran hari ini, Bapak ingin kita melakukan doa dulu agar apa yang kita pelajari nanti dapat berguna bagi diri kita dan berguna bagi orang di sekeliling kita. Coba siapa mimpin doa? Melani, coba pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran online ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, kita sudah berdoa. Nah, untuk sekarang, Bapak ingin kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu sebagai wujud rasa nasionalisme kita, rasa cinta kita terhadap bangsa kita, bangsa Indonesia.
tadi kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya, sudah dengan semangat sekali kalian menyanyikan lagu. Berikutnya, nah yang kita pelajari sebelumnya pada pertemuan sebelumnya yaitu tentang globalisasi. Siapa yang masih ingat apa itu globalisasi? Coba, siapa yang masih ingat? Saya, Pak. Ya, coba Melanie. Globalisasi adalah suatu integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran perdagangan dunia. Globalisasi adalah integrasi internasional karena yang dipengaruhi oleh Pertukaran perdagangan. dunia. Perdagangan. Siapa lagi selain itu? Bagus sekali. Siapa lagi? Saya, yang Pak. masih ingat tentang globalisasi? Siapa? Suara Dana, ya silakan. Globalisasi adalah keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia. Ya, keterkaitan antar manusia di seluruh dunia. Bagus. Nah, selain globalisasi, pengertian globalisasi itu juga ada manfaatnya. Siapa yang masih ingat apa itu manfaat dari globalisasi? Saya, Pak. Siapa? Globalisasi Ika Bayu. Ya, silakan Ika Bayu. Globalisasi memberikan banyak lowongan pekerjaan. Globalisasi itu berdampak atau manfaatnya memperbanyak lowongan pekerjaan, ya tentunya. Ya, bagus, karena globalisasi itu adalah interaksi yang tidak terbatas ya, dari dimanapun tempatnya dapat berinteraksi dengan baik. Nah, untuk sekarang yang kita pelajari pada hari ini, adapun tujuan pembelajaran nanti yang kita pelajari hari ini yaitu yang pertama, setelah menyimak teks eksplanasi bahasa Indonesia dinilai layak menjadi bahasa ASEAN, anak-anak dapat menganalisis informasi penting dan teks eksplanasi yang didengar dengan tepat. Kemudian, setelah menyimak teks eksplanasi bahasa Indonesia dinilai layak menjadi bahasa Indonesia, anak-anak mampu menulis informasi penting dari teks eksplanasi yang didengar dalam bentuk peta pikiran dengan sistematis. Kemudian, setelah mengamati video kerjasama Indonesia di ASEAN, siswa dapat menganalisis peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang politik dan lingkup ASEAN dengan mandiri. Kemudian, setelah mengamati video kerjasama Indonesia di ASEAN, anak-anak mampu mempresentasikan informasi tentang peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang politik dalam lingkup ASEAN dengan sistematis. Nah, itu dia tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Bapak ingin kalian tetap semangat dalam mengikuti pelajaran hari ini agar lebih mudah dalam mengerti dan nanti mengerjakan tugas-tugas yang akan kita kerjakan pada pelajaran hari ini ya. Harus tetap semangat meskipun kita secara virtual, secara tatap maya, tapi semangat belajar kita tidak pernah lemah, harus tetap semangat ya. Nah, anak-anak, di sini Bapak mempunyai sebuah gambar. Gambar siapa nih, anak-anak? Presiden Joko Widodo. Gambar Presiden Joko Widodo. Iya, gambar Bapak Presiden kita ya, yaitu Bapak Joko Widodo. Nah, dalam gambar berikutnya Bapak Jokowi itu menghadiri apa? Apex 2018 Papua Nugini. Ya, Bapak Presiden Joko Widodo menghadiri Forum APEC 2018 Papua Nugini ya. Nah, itu dia yang dihadiri oleh banyak kepala-kepala negara. Nah, adapun APEC itu adalah Asia Pacific Economic Cooperation. Nah, ini dia APEC itu dihadiri oleh banyak kepala-kepala negara di masing-masing wilayahnya masing-masing ya. Yang pertama yaitu dihadiri oleh Presiden Amerika yaitu Barack Obama. Kemudian juga dihadiri oleh Presiden Tiongkok yaitu Xi Jinping. Kemudian dihadiri oleh Presiden Rusia yaitu Vladimir Putin. Kemudian dihadiri oleh Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. Dan yang terakhir siapa ini anak-anak?
Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo. Ya, itu dia yang terakhir, dihadiri juga oleh Presiden kita, Bapak Joko Widodo. Nah, adapun APEC itu adalah kerjasama di antara negara-negara Asia Pasifik yang bergerak di bidang ekonomi, disingkat jadi APEC, Asia Pacific Economic Cooperation. Nah, di samping itu juga Indonesia mempunyai kerjasama di negara-negara Asia Tenggara ya, itu yang disingkat namanya ASEAN, Association of South Asian Nations. Nah, dalam kerjasama di ASEAN, nah apa saja peran Indonesia di ASEAN? Nah, ini sekarang kita pelajari. Adapun peran atau kerjasama Indonesia di ASEAN pada bidang ekonomi, yang pertama menciptakan dan menginisiasi pembahasan peran ASEAN setelah terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Kemudian pada bidang kelautan, mendorong penguatan kerjasama keamanan maritim dengan mencegah pemancingan ilegal atau illegal fishing. Kemudian pada bidang politik dan kemanusiaan, berperan aktif membantu kemanusiaan di Rohingya, Myanmar. Kemudian pada bidang ketenagakerjaan, berhasil meyakinkan untuk menyepakati deklarasi Vientiane sebagai upaya menghapus diskriminasi kerja dan memberi jaminan perlindungan pekerja. Nah, itu dia peran Indonesia di masing-masing bidang ya terhadap negara-negara di ASEAN. Kemudian sekarang Bapak mempunyai sebuah teks, yaitu teks eksplanasi yang berjudul Bahasa Indonesia Dinilai Layak Menjadi Bahasa ASEAN. Nah, ini dia teks eksplanasi tentang bahasa Indonesia dinilai layak menjadi bahasa ASEAN. Nah, siapa yang mau baca pertama di paragraf pertama tentang teks eksplanasi tersebut? Ya, silakan Suara Dana. Silakan. Bahasa Indonesia dinilai layak menjadi bahasa ASEAN karena merupakan bahasa dari negara dengan penduduk yang besar. Bahasa Indonesia berasal dari negara dengan penduduk sekitar 250 juta, seharusnya bisa menjadi bahasa ASEAN. Ya, paragraf kedua, silakan. Siapa yang mau baca? Saya, Pak. Ya, silakan. Menurut Mahsun, bahasa Indonesia memang hanya memiliki 90.000 kosakata, tetapi mempunyai strategi gramatikal untuk menciptakan kata baru. Sehingga bahasa Indonesia merupakan bahasa yang kaya. Misalnya dari kata hati banyak dikembangkan menjadi mata hati, jatuh hati, patah hati, dan lain-lainnya. Atau dari kata anak berkembang lagi menjadi peranakan, kekanak-kanakan, kanak-kanak, dan sebagainya. Jelas Mahsun. Dapat? Ya, bagus sekali. Sekarang paragraf ketiga, Selani saja baca. Pada kesempatan yang sama, budayawan Indonesia Frans Magnus Suseno atau akrab disapa Romo Magnus menilai bahasa Indonesia layak menjadi bahasa global. Dalam bahasa Indonesia kita bisa ungkapkan apa saja. Jadi masuk akal kalau bahasa Indonesia layak menjadi bahasa global. Dalam bahasa Indonesia kita bisa ungkapkan apa saja. Jadi masuk akal kalau bahasa Indonesia diakui di ASEAN. Bahasa Indonesia itu sempurna, tidak kaku dan bisa berkembang, ujarnya. Oleh sebab itu ia menyayangkan semakin banyak generasi saat ini yang merasa lebih percaya diri mengungkapkan bahasa Inggris sebagai bahasa utama ketimbang menggunakan bahasa Indonesia. Ya, itu dia paragraf ketiga. Paragraf keempat. Siapa? Coba. Saya, Pak. Ya, silakan. Saya, Pak. Ya, silakan. Kemampuan bahasa Inggris cukup dipelajari sebaik mungkin sebagai bahasa asing. Saya dukung orang kita bisa bahasa asing, bisa maju, tetapi kalau bahasa Indonesianya sebagai bahasa ibu diganti, rasanya kosong karena tidak menyentuh ke hati. Jelas Romo Magnus yang belajar bahasa Indonesia sejak tahun 1962 itu. Udah, Pak?
Ya, bagus sekali ya. Kita sudah membaca tentang teks eksplanasi bahasa Indonesia dinilai layak menjadi bahasa ASEAN. Nah, berikutnya anak-anak silahkan sekarang tuliskan informasi penting apa yang ada dalam setiap paragraf pada teks eksplanasi yang tadi kita baca ya. Bapak kasih waktu 5 menit untuk menuliskan apa saja informasi penting pada setiap paragraf tersebut. Ada bagan yang Bapak share ini ya, silakan dikerjakan. Nah, sekarang Bapak mempunyai sebuah video apa saja kerjasama bidang politik antara Indonesia dengan negara-negara ASEAN. Nah, mari kita saksikan bersama tentang video yang akan Bapak share ya. Silakan sekarang disaksikan. Hai, kita bertemu lagi masih di tema 4 yang berjudul globalisasi. Hari ini kita sudah masuk ke subtema 2 yaitu globalisasi dan manfaatnya. Kita akan belajar peran Indonesia dalam bidang politik di ASEAN. Belajar apa kita hari ini? Yang pertama, mengetahui peran Indonesia dalam bidang politik di ASEAN. Yang kedua, mengetahui peran Indonesia dalam memberantas narkoba di ASEAN. Apa kamu tahu peran Indonesia dalam bidang politik di ASEAN? Negara-negara ASEAN juga menjalin kerjasama politik. Salah satu bentuk kerjasamanya yaitu membuat Organisasi Masyarakat Politik Keamanan ASEAN atau APSC. Tujuannya untuk mempercepat kerjasama di bidang politik dan keamanan ASEAN sehingga perdamaian di Asia Tenggara dapat diwujudkan. Berikut ini adalah bentuk kerjasamanya. Pertama, menciptakan pemerintah yang baik dengan prinsip demokrasi. Kemudian, yang kedua, mendorong kerjasama di bidang maritim ASEAN. Yang ketiga, deklarasi Zokpan atau perjanjian kawasan damai, bebas, dan netral dari pengaruh negara di luar ASEAN. Yang keempat, menjalin kerjasama dengan negara-negara di luar ASEAN. Yang kelima, meningkatkan kekuatan ASEAN dengan mempererat hubungan dan mengurangi perselisihan. Kemudian yang keenam, penandatanganan perjanjian persahabatan dan kerjasama sebagai upaya ASEAN untuk mempertahankan perdamaian dan keamanan regional. Nah, untuk peran Indonesia di bidang politik dalam ASEAN, yang pertama, Indonesia berperan aktif menjadi penengah dan memfasilitasi dalam penyelesaian konflik beberapa negara. Yang kedua, Indonesia berperan dalam pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN atau ASC. Yang ketiga, Indonesia bekerja sama menanggulangi narkotika dan obat terlarang di lingkup ASEAN. Selanjutnya, kita masuk ke peran Indonesia dalam upaya pemberantasan narkoba di ASEAN. Salah satu dampak negatif globalisasi adalah penyalahgunaan narkoba atau narkotika dan obat atau bahan berbahaya. Hal itu dapat dibuktikan dengan masih banyaknya kasus penyelundupan yang dilakukan warga asing melalui jalur udara maupun jalur laut. Oleh karena itu, yang harus kita lakukan adalah memberantas narkoba sampai ke akarnya. Negara di ASEAN pun bekerja sama untuk memberantas narkoba. Dalam lingkup ASEAN, kerjasama di bidang penanggulangan narkoba ditangani oleh ASEAN Senior Official on Drug Matters
atau disingkat ASOD. Narkoba merupakan hal yang sangat serius karena kawasan ASEAN tidak lagi menjadi daerah transit, melainkan menjadi daerah sasaran bahkan produksi dari narkoba. Seluruh negara ASEAN sepakat untuk mewujudkan kawasan ASEAN bebas narkoba dan sepakat untuk saling bertukar informasi dan pengalaman terkait penanggulangan narkoba. Indonesia berperan mendukung kerjasama antar negara ASEAN terhadap pemberantasan narkoba. BNN atau Badan Narkotika Nasional bekerja sama dengan Polri mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Silakan buka buku tematik kamu halaman 67 ya. Kemudian kerjakan nomor 1 sampai 4 dan hasilnya bisa didiskusikan bersama guru kelasmu. Sekian video hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih dan selalu jaga kesehatan serta tetap bahagia. Tadi anak-anak sudah menyaksikan video tentang kerjasama di bidang politik antara Indonesia dengan negara-negara di ASEAN. Nah, sekarang Bapak persilakan nanti kalau ada pertanyaan tentang video yang tadi, Bapak persilakan, dan apabila ada teman yang ingin mencoba menjawab, juga Bapak silakan. Kita sekarang berdiskusi ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Saya, Pak. Saya, Pak. Siapa? Melani ya, coba Melani. Apa peran Indonesia di antara negara-negara ASEAN dalam bidang politik? Ya, itu dia pertanyaan dari Melani. Apa peran Indonesia di antara negara-negara ASEAN di bidang politik? Nah, siapa yang mau mencoba menjawab? Saya, Pak. Ya, Wisnu silakan. Peran Indonesia di bidang politik adalah deklarasi kawasan damai, bebas dan netral, zona bebas senjata nuklir Asia Tenggara. Ya, Pak. Ya, itu dia. Bagus jawabannya Wisnu tentang kawasan bebas senjata nuklir ya. Apa lagi kerjasama bidang politik selain itu? Siapa bisa menjawab? Saya, Pak. Ya, silakan. Mengadakan perjanjian ekstradisi dan mengirim duta serta konsul ke negara-negara anggota ASEAN. Ya, itu dia, mengadakan perjanjian atau ekstradisi ya, dan mengirimkan konsul ke negara-negara anggota ASEAN. Nah, itu dia kerjasama Indonesia di bidang politik. Nah, berikutnya anak-anak silahkan tuangkan apa saja bentuk kerjasama dalam bidang politik tersebut dan apa saja peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan Indonesia di Asia Tenggara atau di ASEAN ya. Silahkan anak-anak tulis dalam LKPD yang sudah Bapak share. Silahkan juga mencari referensi dari bahan ajar dan internet. Bapak silakan. Nanti kita akan bertemu lagi 15 menit lagi untuk kalian mempresentasikan hasil dari pekerjaan kalian terkait dengan LKPD ya. LKPD itu tuangkan di sana bentuk kerjasamanya apa dan peran Indonesia di ASEAN itu dalam bidang politik apa. Nah, silakan bekerja. Nah, sebelum kita tinggalkan Zoom ini, Bapak ingin kalian tepuk semangat. Nah, masih ingat dengan tepuk semangat? Masih. Oke, Pak. Iya, tepuk semangat biar lebih semangat lagi dalam mengikuti pelajaran. Silakan coba. Siapa mau pimpin tepuk semangat? Saya, Pak. Ya, Melani, silakan. Tepuk semangat. Semangat. Ya, bagus sekali ya. Kalian harus tetap semangat dalam mengikuti pelajaran. Nah, silakan sekarang kerjakan LKPD yang sudah Bapak share di grup kita ya. Anak-anak, kita sudah kembali berjumpa di room ini. Tiba saatnya kalian untuk mempresentasikan dari hasil pekerjaan kalian. Nah, silakan siapa yang mau pertama
untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya? Saya, Pak. Ya, silakan. Febri ya, silakan Febri. Bentuk kerjasama, menciptakan stabilitas politik, mengadakan perjanjian ekstradisi, dan mempererat hubungan politik dengan mengirim duta serta konsul ke negara-negara anggota ASEAN. Peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara, mengirim duta dan konsul ke negara ASEAN, ikut serta mengendalikan dan menyelenggarakan dan menyelesaikan konflik di negara anggota ASEAN. Ya, sudah. Bagus. Berikutnya siapa yang mempresentasikan? Saya, Pak. Ya, silakan Melani. Bentuk kerjasama. Bekerja sama dalam menanggulangi narkotika dan obat terlarang. Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN, AFTA. Peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara. Bekerja sama menanggulangi narkotika dan obat terlarang. Berperan melaksanakan secara bertahap kawasan perdagangan bebas ASEAN. Nah, sekarang sudah bagus sekali kalian bisa mempresentasikan hasil pekerjaan kalian terkait dengan tugas tentang bentuk kerjasama dan peran Indonesia pada bidang politik di wilayah ASEAN. Bapak sangat salut sekali dengan kalian, sudah sangat baik kalian dalam mempresentasikan. Nah, untuk sekarang Bapak ingin kita menyanyikan lagu daerah, ya, lagu daerah Bali yang judulnya Mejangeran. Apa kalian pernah mendengarkan lagu Mejangeran? Pernah, Pak. Ya, sekarang kita saksikan bersama lagu Mejangeran dan dinyanyikan juga bersama ya.
Anak-anak, tadi kita sudah menyaksikan bersama tentang lagu daerah Bali, yaitu tentang Mejangeran, agar kita lebih bisa mengetahui tentang lagu daerah yang kita miliki, ya, terutama di Indonesia banyak sekali lagu-lagu daerah karena Indonesia adalah negara yang beragam tradisi dan budaya. Nah, kemudian terkait dengan pelajaran kita hari ini, nah, kita sudah mempelajari banyak hal. Apakah di antara kalian ada yang ingin ditanyakan atau yang belum dimengerti terkait dengan pelajaran kita hari ini? Tidak, Pak. Tidak ada. Apa semua sudah mengerti? Tidak, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, anak-anak, kalau memang sudah tidak ada yang tanyakan, sekarang kita simpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan tentang pelajaran kita hari ini? Saya, Pak. Pak. Ya, coba Wisnu, coba silakan. Apa kesimpulannya? Ya, Pak. Kerjasama Indonesia pada bidang politik, mempererat hubungan politik melalui pertukaran duka dan konsul, menciptakan stabilitas politik, mengadakan perjanjian ekstradisi, Pak. Ya, itu dia kesimpulannya pada hari ini, yaitu kerjasama Indonesia di bidang politik di lingkup ASEAN, seperti yang sudah disebutkan oleh Wisnu tadi. Kemudian apa lagi yang sudah kita pelajari hari ini? Siapa bisa menyimpulkan? Kita belajar mencari informasi penting dalam teks eksplanasi yang berjudul Bahasa Indonesia Layak Menjadi Bahasa ASEAN, Pak. Iya, itu dia yang kita pelajari hari ini, yaitu mencari informasi penting pada teks eksplanasi. Tadi berjudul Bahasa Indonesia Dinilai Layak Menjadi Bahasa ASEAN. Nah, itu dia, sudah bagus sekali. Nah, untuk sekarang Bapak akan share link evaluasi, link Google Formulir itu seperti biasa. Di sana ada soal-soal terkait dengan pelajaran kita hari ini. Nanti anak-anak silakan dikerjakan itu, isi identitas, kemudian baru menjawab soal-soalnya. Itu semua akan Bapak share pada WA grup kelas kita, ya. Jadi silakan itu dikerjakan. Kemudian untuk selanjutnya silakan nanti anak-anak pelajari buku tema 4 subtema 2 pada pembelajaran 2. Nanti kita di sana kembali belajar tentang ASEAN dan kerjasama Indonesia di bidang sosial budaya. Nah, silakan nanti itu dipelajari untuk pertemuan selanjutnya. Kemudian tadi kita awali pelajaran ini dengan doa. Sekarang Bapak ingin juga kita akhiri pelajaran ini dengan doa agar apa yang sudah kita pelajari ini dapat berguna bagi diri kita dan berguna bagi orang di sekeliling kita. Silakan coba langsung saja Melani pimpin doa teman-teman. Mari teman-teman kita tutup pelajaran ini dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Nah, untuk sekarang silakan anak-anak meninggalkan grup ini dan langsung mulai mengerjakan Google Formulir yang Bapak share melalui WA Group.